Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan channelnya Kang Aji Solihin. Semoga yang bisa menyaksikan atau melihat konten ini dan yang mendengarkan dan memperhatikan apa yang saya kupas, saya bahas, siapapun dimanapun Anda berada, semoga selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebagai umat Islam, untuk kaum muslimin di seluruh dunia dalam menjalankan agama Islam gitu. Karena saya perhatikan, karena alhamdulillah kalau saya diberi kemampuan, diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu bisa melihat seseorang itu dari kehidupan di dunianya ini gitu, secara lahiriah, terus sampai orang itu meninggal masuk ke alam barzahnya, terus ke alam kuburnya bisa saya lihat gitu ya, karena pernah ada orang yang ya bersama-sama gitu sama saya juga, dari mungkin orang ya, beliau itu sama-sama ahli keilmuan lah istilahnya, spiritual gitu, tapi jalurnya ke paranormal gitu. Saya bisa memperhatikan keadaan beliau selama di dunia ini, selama sehari-hari dalam kehidupannya, terus bisa saya lihat setelahnya gitu, keadaan di sananya, di alam gaibnya itu seperti apa, saya itu ya istilahnya tahu gitu. Dan untuk yang akan saya bahas kali ini menyambung masalah uh, apa tirai-tirai antara kita dan alam kubur, ada alam barzah gitu ya. Jadi kita sebelum memasuki alam kubur itu kita harus melewati atau berada di alam barzah. Nah, menurut kalau kita gitu kan, kebanyakan kalau kita lagi melaksanakan pemulasaraan jenazah gitu, orang yang meninggal gitu dikuburkan di satu tempat. Terus kadang-kadang kita mendoakan mereka itu dengan kata-kata seperti ini. Semoga almarhum atau almarhumah diterima iman Islamnya, dimaafkan segala dosa perdosanya, terus diterima amal ibadahnya gitu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang sering kita dengar. Nah, yang akan saya soroti tentang kata-kata diterima iman dan Islamnya. Jadi iman dan Islamnya versi yang mana? Karena di kehidupan kita sesuai dengan sabda Nabi yang dahulu telah disampaikan, bahwa kaum Yahudi akan menjadi terpecah-pecah gitu istilahnya, jadi 71 golongan, kaum Nasrani jadi 72 golongan, terus umat Islam terpecah menjadi 73 golongan, semuanya masuk neraka, semuanya tersesat kecuali satu golongan yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah gitu. Tapi rata-rata tiap golongan merasa yang satu golongan itu mereka gitu. Maka selalu istilahnya mengibarkan spanduk atau bendera bahwa saya aliran As-Sunnah gitu, wal Jamaah, atau saya yang paling benar sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnahnya gitu. Setiap aliran seperti itu. Termasuk, kalau saya tidak akan membicarakan di luar yang saya tidak pernah terjuni gitu. Karena saya pernah masuk atau ikut di pengajian
jamaahnya kelompok-kelompok mereka gitu. Berpahamkan yang istilahnya paling sunnah gitu, paling orang Islam yang menjalankan paling lurus, dia beranggapannya seperti itu. Sampai ada ustadznya yang bilang, walaupun kita sedikit, katanya gitu, kata ustadz itu di dalam pengajiannya, walaupun kita sedikit, yang penting kita benar gitu. Jadi jangan khawatir gitu, istilahnya kayak gitu. Walaupun banyak, kalau salah ngapain, seolah-olah seperti itu. Kalau kita walaupun sedikit jamaahnya gitu, tapi kita paling benar gitu, paling paling lurus istilahnya. Itulah yang didengungkan atau di dalam ceramahnya si ustadz tersebut dalam aliran tertentu itu yang saya ikuti gitu. Tapi ada jamaah yang lain yang mengatakan bahwa kalau saya tidak berbaiat kepada imam kelompok itu gitu, bahwa saya masih disebut orang fasik, orang cindik, bisa disebut sananya itu orang kafir gitu. Nah, kata-kata itu keluar dari kelompok-kelompok mereka gitu, yang merasa kalau tidak berbaiat kepada imam kelompok mereka, bahwa kita semua gitu di luar kelompok mereka itu orang-orang fasik, pendosa gitu, yang menyalahi, seolah-olah menyalahi Al-Quran dan As-Sunnah gitu. Padahal di keterangan juga bahwa kita itu diharamkan dalam berfirqoh-firqoh, berpartai-partai, bergolongan-golongan gitu. Walaupun iya baginda Nabi menyabdakan bahwa umat Islam bakal terpecah jadi 73 golongan. Tapi semuanya tersesat, semuanya masuk neraka kecuali satu gitu. Nah ini, itu kan sudah jelas bahwa begitu kita memasuki satu aliran tersebut, terus kita mendoktrin atau mengakui diri paling lurus, paling benar, justru itu termasuk kelompok yang tersesat itu. Karena yang benar itu siapa saja di antara kelompok-kelompok yang 73 itu yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnahnya gitu, menjalankan Al-Quran dan Sunnah. Itu yang lurusnya. Jadi kalau kita taklid ke satu aliran atau seorang militan atau simpati ke satu aliran, itu yang kelompok tersesat. Karena kalau di Islam itu satu imam gitu, siapa ya? Al-Quran. Jadi kita hidup harus berpedoman dengan Al-Quran. Harus melaksanakan undang-undangnya as-sunnah gitu, sesuai dengan tuntunan baginda Nabi dan tuntunan dari Allahnya itu yang di dalam kitab Al-Quran itu. Makanya kita harus membaca sendiri gitu, mempelajari sendiri di samping kita ikut pengajian gitu. Tapi setelah kita ikut pengajian, kita harus mengkaji apa yang dibahas tadi di keterangan di Qur'annya, yang walaupun dia baca gitu. Kadang-kadang kan dia menafsirkan sendiri kemauannya sendiri sesuai sepemahamannya ustadznya atau imamnya aliran tersebut. Jadi setiap aliran itu pasti mentafsirkan gitu pemahamannya sendiri menurut kelompoknya gitu. Nah sebenarnya kita itu walaupun pengajian yang boleh, mau terserah mau ke aliran mana saja gitu, ikuti saja gitu. Tapi jangan sampai kita itu sampai apalagi diwajibkan untuk berbaiat di kelompok tersebut dan mengkafir-kafirkan orang lain di luar kelompok yang istilahnya dia sendiri sudah berbaiat gitu. Nah itu yang jadi sesatnya gitu, sampai menyesatkan atau mengatakan fasik ke orang lain, pendosa istilahnya. Bahkan ada yang mengkafirkan, itu yang tersesatnya seperti itu. Karena selama umat Islam walaupun tanpa ada, ya katanya harus kita tuh harus punya pegangan atau punya perahu kendaraan gitu. Padahal kita jalannya di wadahnya kita tuh Islam gitu, Islam rahmatan lil alamin. Pedoman kita, tujuan kita ke Allah, mengikuti relnya Al-Quran dan As-Sunnah. Itu aja. Bukan mengikuti si imam ini gitu atau kelompok ini. Bukan seperti itu.
Nah, kalau kita sudah masuk ke situ, karena saya perhatikan di kelompok yang ya dianggap saya anggap keras gitu ya, karena berani di kelompoknya dia bahwa kita paling lurus, di luar mereka itu seolah orang-orang kafir gitu, walaupun sama-sama sholat gitu, sama-sama melaksanakan syariat Islam, tapi karena tidak berbaiat ke imam dia dianggapnya kita itu orang kafir gitu. Sedangkan saya perhatikan ada jamaah yang ya bisa dibilang kan ahli ibadah gitu, tapi di kelompok mereka gitu. Si imam ini seolah mendoktrin atau mengajarkan ke jamaahnya, kelompok paling lurus, sudah pasti surga lah jaminannya gitu. Sudah pasti masuk surga gitu. Tapi sepengetahuan saya jangankan untuk kita sampai ke surga gitu. Masuk ke surga melalui kan kita harus melewati karena Allah sendiri telah bersumpah akan memenuhi neraka jahanam gitu. Jadi kita semua itu kalau tidak misalnya diberi gemblengan secara panasnya api neraka, ya nanti kita semua tuh pasti melewati itu gitu. Nah, jangankan untuk masuk ke surga langsung istilahnya. Setelah meninggal saja begitu orang itu jadi kelompok itu ada yang meninggal mau masuk ke alam kubur tempat istirahat kan kubur itu alam kubur itu tempat peristirahatan sebelum nanti dibangkitkan di hari kiamat masuk ke alam mahsyar gitu. Jadi belum masuk ke alam kubur saja kan harus melewati alam barzah. Ini di alam barzah juga sudah tersesat. Apalagi nanti di akhirat gitu. Akhirat kan batasnya nanti di alam mahsyar ke sana itu baru kita akhirat. Jadi di antara dunia akhirat ini ada alam barzah. Nah, tempat istirahatnya alam kubur gitu. Kalau di alam mahsyar baru ini udah masuknya ke alam akhirat gitu. Nah, ini antara alam ini saja kelompok itu saya lihatin sudah tersesat karena saya masuk ke alam ke keadaan gitu. Yang salah satu jemaahnya dia tuh kok masuk ke dalam kegelapan gitu. Karena saya melihat ya seperti orang yang masih gentayangan gitu sih arwah. Jadi jangankan nanti gitu. Kalau di akhirat kan jelas-jelas sidangnya untuk masuk ke surga itu benar-benar perbuatan, perkataan, lirikan mata, pokoknya apa saja perbuatan yang walaupun sebesar biji zarah itu pasti terlihat di sana, pasti akan disidangkan gitu. Tapi ini seolah-olah oh kita mah tenang aja karena kita aliran lurus pasti langsung masuk surga. Dengan iming-iming surga gitu. Padahal itu kan nanti perjalanan yang masih jauh gitu. Ini setelah meninggal saja mereka masuknya jadi si imamnya sendiri nggak bisa membimbing gitu ibarat untuk menetapkan menyempurnakan jamaahnya yang meninggal itu karena saya melihat keadaan di sana tidak menjamin kelompok yang paling benar yang orang yang istilahnya mengkafir-kafirkan kelompok di luar mereka itu dalam barzah juga sebelum masuk ke alam kubur masih terkatung-katung masih misalnya masih gentayangan karena dia mencari pembimbing gitu karena si ustadznya itu tidak bisa membimbing si arwah ini untuk menuju ke alam kubur istilahnya mungkin kalau kita secara ritualnya tuh ditalkinkan atau talkinan eh, ketika di hari meninggalnya tuh atau di kuburan gitu pada itu membimbing si arwah untuk bisa menjawab begini-gini gitu nanti sebelum masuk ke alam kubur itu kan tidak dilakukan akhirnya seolah si arwahnya jamaahnya itu kan dia bingung karena begitu masuk ke alam itu kan nggak ada yang dia kenal istilahnya nggak ada yang nunjukin nanti kamu ke sono harus begini-begini istilahnya kan tidak ada karena sudah beres kubur ya udah tinggalin aja gitu kan dia bingung si arwahnya ini nah itu yang jadi gelapnya gitu kegelapan buat si arwah itu karena tidak dibimbing tidak diarahi seperti kita orang yang nggak tahu keadaan Jakarta tahu-tahu suruh pergi aja suruh naik kan bingung deh dia udah di bis ntar kemana gitu tujuannya turunnya di mana ntar kalau istilahnya ada yang nanya harus jawabnya apa kan
tahu-tahu jangan naik aja kendaraan. Soalnya nanti dari Jakarta ntar nyebrang ke Sumatera ke Alamasar terus lagi bangkit lagi nanti gitu. Kan dia tidak tahu seperti itu. Cuma tahu di kisah aja, baca keterangan melalui ustadznya nanti akan melewati begini-begini. Begitu prakteknya dia bingung, si arwah itu bingung kan. Begitu dalam barja dia tahu orang yang melayat siapa saja, tapi dia harus menuju mana pintunya nih, pintu alam kuburnya. Begitu seolah ada orang asing yang terlihat oleh arwah ini kan ada dua malaikat. Coba kalau ada yang bimbing itu, seorang ustadz ulama yang berilmu gitu membimbing si arwah ini supaya mendampingi si arwah ini dalam istilahnya waktu ketika ditanya gitu oleh malaikat munkar nakir. Bisa enggak orangnya? Tapi mereka itu ya itulah merasa paling bisa, tahu-tahu seolah selonong boy aja gitu melewati pertanyaan munkar nakir itu, padahal dia meyakini bahwa beriman kepada malaikat gitu ya, ada yang ditugaskan untuk menanyai gitu dalam, maksudnya mau masuk ke alam kubur itu munkar dan nakir. Dia tuh meyakini tentang adanya malaikat, tapi prakteknya tidak, gimana caranya. Jadi seolah kalau kita itu mengantar seseorang yang meninggal gitu ke kuburannya digali, ya udah cuma doa-doa ya udah sih pergi aja, seolah kita disuruh masuk ke satu tempat dengan tujuan masih jauh gitu perjalanan, terus kita tidak mengarahkan nanti kamu begini-begini, seolah tidak seperti itu, tidak ditalkinkan, tidak dibimbing seperti itu oleh ustadznya atau orang yang berilmu. Kan dia tuh si arwah ini seperti orang linglung gitu, nggak karu-karuan. Bisa mending kalau dia lurus langsung masuk ke alam kubur. Gimana kalau dia masih di alam barja, akhirnya ada bangsa jin datang, akhirnya masuknya ke alam jabarut, ke alam kajinan gitu. Akhirnya masih gentayangan lah gitu. Dalam barjanya ini si arwah itu masih jalan-jalan terus. Karena nggak ada yang bisa menyempurnakan. Cuma bisa mengurus jenazahnya, ya udah arwahnya tidak ditetapkan gitu. Akhirnya terkatung-katung seolah-olah terlantar gitu si arwahnya dalam barjah. Dia tidak bisa istirahat kalau seperti itu gitu si arwahnya orang yang meninggal itu yang saya lihat di kelompok mereka yang, karena saya tahu ya hidup dengan mereka itu udah puluhan belah tahun mungkin, jadi udah tahu keadaan seperti itu sehari-harinya, bisa disebut mungkin ahli masjid, ahli ibadah, tapi begitu masuk ke kelompok ini ya celaka lah gitu. Jangankan nanti gitu di akhirat gitu ya, untuk menuju surga menghindari neraka, ini dari alam dunia aja ke alam kubur mau tempat istirahat dia nggak bisa ngantar, seolah-olah nggak bisa dimenetapkan gitu, nggak bisa membimbing arwah yang lagi bingung. Itulah yang kurang, mungkin secara ilmu syariat dia ya paham ya, maksudnya paham di sini ya, karena dalam pengajian kan selalu mengupas Quran, terjemahnya, tafsirnya, terus hadis-hadis, tapi di alam hakikat ya orang bodoh gitu. Di urusan hakikat dia bodoh, nggak paham urusan para arwah, para gaib gitu istilahnya. Karena dia sendiri seolah itu ya istilahnya menganggapnya tahayul gitu. Urusan gaib itu urusan Allah gitu, terserah Allah gitu. Kembali lagi ke amal-amalan kita, perbuatan kita gitu. Padahal seorang antara orang muslim yang masih hidup itu bisa mendoakan orang muslim yang sudah meninggal gitu. Karena kita selalu mendoakan, memintakan pengampunan untuk orang-orang muslim lain yang sudah tiada, itu kan bisa nyampe. Tidak mesti harus dari doa anak kandungnya gitu kan. Nah, keyakinan itu harusnya kan ditumbuhin bahwa doa setiap muslim terhadap muslim yang lain, muslim yang masih hidup mendoakan orang yang sudah meninggal itu bakal sampai bisa tembus. Nah, kita itu harusnya dipelajari gitu.
dalam hal ilmu hakikatnya gitu. Jangan cuma dohirnya saja, mengurus jasadnya sudah. Persaudaraannya cuma di dunia aja jadi ikhwan gitu. Setelah meninggal dalam barjahnya ya terserah Anda, ya celaka kalau imamnya seperti itu. Kelompok itu yang paling ngaco lah sebenarnya, ngaco. Tersesat itulah yang disabdakan oleh Nabi, ini aliran-aliran yang tersesat itu. Kami tidak paham urusan hakikat, bodoh dalam ilmu hakikat. Itu sudah lama disabdakan baginda Nabi. Umat Islam akan terpecah menjadi sekian golongan. Semuanya tuh tersesat. Yang tersesat itu pasti neraka lah gitu. Ini sebelum neraka aja udah tersesat, di alam barzah juga, di alam kubur sudah tersesat. Di mana dapat nikmat kubur gitu. Karena masuk aja tidak gitu, memasuki alam kuburnya. Dia masih berada di alam barzah. Jadi alam barzah ini si arwah itu bisa melihat kita, tapi kita tidak bisa melihat dia, tapi dia bisa melihat kita. Itu alam barzah gitu. Tapi kalau udah masuk dalam kubur itu tempat istirahat. Si arwah ini nggak mungkin datangin orang gitu ke alam dunia, enggak, karena dia harus melewati alam barzah dulu gitu. Kalau sudah masuk ke alam kubur gitu ya. Kecuali kalau si penghuni alam kubur ini keluar, kalau istilahnya di kampung kita ada yang meninggal nih, meninggal mau dikuburkan di tempat pemakaman itu. Nah, si penghuni alam kubur ini yang telah meninggal lebih dulu itu pasti keluar untuk menyambut si arwah yang calon penghuni baru istilahnya. Nah, di situ harusnya kita tuh di pemakaman itu harusnya serius gitu ya. Karena waktu menggali segala macam itu para arwah itu dari alam kubur itu lagi hadir sebenarnya. Lagi kumpul di rumah orang berduka istilahnya. Nah, penyambutan itu sampai dia dikuburkan gitu, sampai dikubur, terus orang-orang meninggal, makanya harus ada ijab kabul untuk menyerahkan si arwah, membimbing, misalnya ditalkinkan gitu. Harusnya seperti itu gitu. Kalau tidak seperti istilahnya nganter pada pergi bubar aja. Ini enggak ada, walaupun dari alam kubur itu pada nyambut, tapi tidak ada serah terima istilahnya. Ya udah, di alam ini juga nggak ada yang bisa nyambut lagi. Seperti akhirnya dia bingung karena begitu masuk ke alam barzah kok banyak yang nyambut istilahnya arwah ini. Dia nggak kenal istilahnya. Walaupun ada yang sekampung mungkin sudah lebih dulu meninggal. Karena dia itu ya hadir gitu dalam penyambutan itu sih dari alam kubur itu. Nah, jadi kalau kita dikuburkan di pemakaman yang kita juga tidak tahu gitu ya, misalnya di tempat pemakaman umum, bahwa sedangkan saudara kita tidak di situ istilahnya karena punya pemakaman sendiri istilahnya atau pemakaman keluarga, tapi kita dimakamkan di daerah lain. Nah, itu pasti yang nyambutnya kan tidak kan kita kenal si arwah ini, seperti dibimbing gitu. Ya arwahnya celengak celinguk karena ini siapa sih yang nyambut gitu. Dia malah takut katanya, mungkin ini bangsa jin apa bangsa apa, dia kan nggak tahu karena orang baru gitu. Makanya dalam di Islam itu harus sempurna gitu ya, memahami mempelajari ajaran agama Islam sebagai rukun agama itu kan nggak cukup syariat saja, tarikatnya harus dipelajari, harus dipahami, terus ilmu hakikatnya harus dipahami, harus dipelajari gitu, terus ilmu kemakrifatannya harus dipahami juga. Jadi mengenal Allah itu bukan cuma lisan, cukup dalam hati yakin sudah gitu. Ya, kalau itu masih cangkangnya saja gitu. Nah, saya juga kadang-kadang kasihan untuk kelompok-kelompok ini, tapi ya mungkin dia pemahamannya jadi orang yang paling benar, paling 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 lurus gitu. Walaupun saudara saya sendiri itu sampai tidak pernah bertanya sampai sekarang. Pada itu saudara gitu. Sama-sama
istilahnya cucu dari seorang nenek gitu istilahnya, sampai gak mau bertanya karena beda aliran itu gitu. Merasa paling benar sampai segitunya gitulah keyakinan si orang yang berpaham kelompok itu gitu, saking kerasnya gitu, ngedablek misalnya, ngerasa paling benar, akhirnya sama saudara sendiri ya dianggapnya karena bukan ihwannya, tidak satu ihwan satu jamaah kelompok mereka, ya dianggapnya kafir itu gitu, dianggapnya kafir. Itulah yang aliran-aliran yang sesat gitu. Tapi itu istilahnya aliran sesat menurut di hakikat gitu. Karena saya juga tidak bisa menyebut bahwa mereka ini ahli neraka gitu ibaratnya, orang-orang tersesat. Tapi biarlah mereka mengatakan kepada saya orang orang cindik, fasik gitu, orang kafir, terserah dia gitu. Nah, kita itu tidak boleh gitu menyebut dia, mengcap dia sebagai orang kafir, karena kata-kata kafir ini jangan diucapkan dari kita. Cukup Allah aja yang tahu itu urusan. Ya kebetulan walaupun secara sekarang saya diberi kemampuan oleh Allah itu penglihatan yang bisa menembus ke antara alam gitu. Jadi bisa menyaksikan keadaan si orang yang meninggal, kebetulan orang jamaah itu gitu. Ya di sononya aduh. Nah ke apa ya, kembali lagi masalah ke iman Islam yang diterima versinya mana gitu. Jadi mungkin saya juga harus mendalami lagi dengan kata-kata itu. Jadi kalau kepada arwah itu jangan cuma sekedar bisa mengatakan semoga diterima amal ibadahnya, semoga diterima iman Islamnya. Itu harus ada dengan semoga Allah meridhoi gitu. Orang tersebut ditempatkan di alam kubur mendapatkan nikmat kubur gitu. Tapi kebanyakan para ustadz juga ada yang salah gitu. Mereka itu sholat di alam barjah, ya di alam barjah, di alam gentayangan, tidak istirahat. Harusnya masuk alam kubur gitu. Semoga para arwah itu di alam kuburnya gitu, jangan di alam barjahnya bilangnya. Gitu. Di alam kuburnya diberi nikmat kubur gitu. Di apa? Misalkan kalau bahasa Sunda ini dicaangkeun di alam kuburnya, bukan alam barjahnya gitu. Jadi diterangi di alam kuburnya, diberi nikmat kubur dan diridhoi gitu si arwah ini. Jadi jangan cuma diterima iman Islamnya, jadi Islam versi yang aliran yang telah disabdakan oleh Nabi tersesat, ya gimana kita sudah memponis dia tuh terus tersesat gitu. Akhirnya ketika kita doain dia, dia kan berpahamnya tidak menerima, soalnya kan keyakinan setelah orang meninggal ya putus amalnya, kan tidak bisa menerima pahala dari orang lain, istilahnya doa dari orang lain kan pahamnya kelompok itu begitu. Dan begitu kita doakan ya udah semoga diterima iman Islamnya, ya sepemahaman dia akhirnya terkunci, dia itu tidak bakal nerima, akhirnya percuma kata Allah itu didoakan kalau udah orang-orang seperti itu gitu, walaupun 70 kali oleh Nabi Muhammad dulu itu kan, walaupun kamu Muhammad mendoakan dia, Allah itu tidak akan menerima, seperti itu jadinya gitu. Doa walaupun sekaliber Nabi mendoakan orang-orang seperti itu tidak akan diterima oleh Allah gitu, karena dia udah berkeyakinannya tidak akan sampai gitu pahalanya, kecuali yang 3 unsur ya, yang setelah mungkin udah pada mafhum gitu ya, amal jariah, ilmu bermanfaat, dan doa anak yang soleh, itu cuma itu aja gitu, di luar itu tidak akan bisa gitu. Nah keyakinan itu dalam Islamnya dia itu seperti itu, akhirnya mengunci dia sendiri. Jadi walaupun saya kirim juga dia tuh sudah menolak, tapi ya kemarin-kemarin tetap aja karena arwahnya itu jalan-jalan mendatangi saya minta disempurnakan juga akhirnya. Tapi kalau ke orang-orang seperti itu yang keras gitu, sebenarnya saya itu malas akhirnya. Karena ya mungkin kalau saya itu bisa
kalau ucapan kepada orang yang masih ada gitu, saya itu paling bisa gini, syukurin gitu. Kamu dulu berpahamnya seperti itu sampai keras kepada saya, sekarang rasain lu gitu. Di alam barjahnya gitu, lu gentayangan terus gitu. Sampai meminta-minta, memohon-mohon untuk disempurnakan. Kan dulu dia keyakinannya tidak gitu, tidak berkeyakinan seperti itu. Ternyata setelah di alam sono, yang dia pahami ternyata salah gitu. Ternyata dia itu mengharapkan doa, mengharapkan penyempurnaan dari orang lain. Ternyata dia tuh masih memerlukan orang-orang yang masih hidup gitu. Ternyata seperti itu kenyataannya. Dia yang apa yang dia rasakan. Tapi kadang-kadang saya itu karena dia tuh keras gitu orangnya. Merasa paling benar, akhirnya mengkapir-kapirkan orang lain, akhirnya begitu dia meninggal, ya saya paling udah rasain lo gitu. Sekarang lu minta minta istilahnya memohon-mohon untuk disempurnakan, minta kiriman doa, kiriman Fatihah istilahnya yang dia dulu anggap itu kan dianggapnya ajaran apa bid'ah lah istilahnya gitu, tidak akan sampai. Tapi setelah jadi arwah dia tuh memohon-mohon sampai datang, sampai aduh ya kalau saya kan bisa merasakan kehadiran arwah yang ya itulah yang meminta gitu, minta tolong gitu. Tapi kadang-kadang malas gitu mendoakan seperti itu. Karena itu amal perbuatan dan amal keyakinan dia tentang iman dan Islamnya kelompok mereka seperti itu. Akhirnya saya malas mendoakan orang-orang seperti itu. Walaupun iya, jadi kita mendoakan umat muslim yang dulunya berkeyakinan ya sama saling-saling mendoakan lah istilahnya ya. Saya akan mendoakan, tapi kalau orang-orang yang keras merasa doa yang hidup itu tidak akan sampai gitu kecuali dari 3 unsur tadi tentang amal jariah, ilmu yang bermanfaat dan doa anak soleh gitu. Terus saya kan bukan anaknya, tapi karena anaknya nggak ada yang soleh, akhirnya meminta meratap-ratap gitu, minta doa ke orang lain gitu. Sampai terus-terusan ini mungkin udah 3 minggunya meninggal gitu. Dia meninggal, dia masih terus jalan-jalan. Nah itulah, jadi kadang-kadang saya itu ke kelompok yang orang-orang keras seperti itu, yang suka pasik-pasikkan, mencindik-cindikkan atau mengkapir-kapirkan orang lain karena tidak berbaiat ke imam dia, kelompok dia. Saya ini kadang-kadang pengen mengucapkan gini, nanti kamu tahu rasa gitu, setelah di alam barjah gitu, bahwa yang paling benar, yang kamu anggap paling benar ternyata tersesat di alam barjahnya juga. Jangankan nanti di akhirat gitu ya, dia masuk ke surga yang istilahnya tidak semudah itu gitu, karena kita akan menghadapi sidang-sidang yang sedetil-detilnya gitu, persidangan di alam di akhirat nanti itu. Tidak ada hal kecil sebesar jarak pun yang terlewat gitu. Jadi itulah, jangankan nanti istilahnya di akhirat untuk masuk surga ya, di alam barjah juga pada banyak yang tersesat gitu. Masuk ke kegelapan karena bingung gitu, nggak ada pembimbing karena tadinya dibiasakan taklid kepada gimana ustadznya gitu, gimana arahan imamnya. Sekarang yang jadi gurunya, yang jadi ustadznya itu tidak mengarahkan dia ketika dia jadi sudah menjadi arwah gitu, tidak bisa membimbing gitu. Karena orang-orang seperti itu, ulama apa pemimpin-pemimpinnya nanti di akhiratnya pasti berdebat. Akhirnya berlepas tangan gitu setelah membawa jamaah ikhwannya yang mungkin sampai jutaan gitu kan, membawa masuk ke kelompok dia. Nanti pada debat di akhirat di neraka itu. Jangankan nanti orang di alam barzah juga tidak bisa menjamin untuk membela gitu, yang kita bela, imam yang kita bela seolah sampai berbuat ke dia, dia itu tidak bisa menolong kita, apalagi nanti di akhirat gitu ya. Caca di alam barzah juga tidak bisa. Seolah kita melepaskan arwah yang masuk ke
perkampungan yang tidak tahu harus kemana, harus gimana kan. Jadi seolah-olah dianggapnya begitu masuk alam itu tidur di alam kuburan gitu. Itu alam kubur, alam barzah seperti kehidupan kita. Di situ banyak arwah juga yang gentayangan sama, ada Pak yang tidak sempurna, yang tidak ditetapkan, ada orang yang meninggalnya bunuh diri istilahnya. Orang-orang kafir yang tidak bisa disempurnakan. Iya banyaklah para arwah di alam barzah itu yang tersesat. Sedangkan tujuan kita itu harusnya masuk ke alam kubur biar istirahat dengan tenang dan mendapatkan nikmat kubur. Itu tujuan kita yang sebenarnya gitu ya, untuk peristirahatan, karena alam kubur itu bukan tujuan terakhir, itu tempat istirahat saja, transit gitu. Setelah itu baru menghadapi guncangan hari kiamat, bangkit di alam mahsyar, terus menghadapi sidang, hisaban, terus di situ akan kita menghadapi perjalanan antara surga dan neraka. Jadi mau ke surga itu kita harus melewati titian yang disebut sirot di situ. Kita melewati jembatan di bawahnya neraka gitu istilahnya. Apa kita tergelincir jatuh, apa kita lurus bisa selamat melewati jembatan itu. Jadi sebenarnya kita itu fokus tujuan tuh ke Allah, yang jadi imamnya tuh Quran Sunnah yang kita jalani gitu. Jadi jangan berimamkan ke imam ini, mazhab ini gitu, jangan. Quran aja tujuan. Pedoman hidup kita tuh Al-Quran. Sesuai tidak dengan Al-Quran kita ini? Sesuai enggak sunnahnya begini? Jadi kita harus mempelajari itu gitu. Jangan bertaklid ke orang gitu. Ke guru, ke syekhnya, ke mursyidnya gitu, jangan. Itu udah ngaco. Gitu. Karena si syekh mursyidnya ini atau guru-gurunya, ustadznya, kiainya itu jangankan buat orang lain, buat dirinya sendiri sama bakal ditanya gitu. Mentang-mentang mungkin seorang ustadz, misalnya kiai akan ongkang-ongkang gitu misalnya. Tidak juga, dia juga akan disidang, menghadapi sidang tentang amal ibadahnya. Jadi tidak ada, semua itu di hadapan Allah tuh sama, dalam masyarakat itu sama. Tidak ada antara guru atau ajengan ustadz kiai dengan orang caca, ya sama aja menghadapi kegoncangan itu. Makanya kita itu jangan terlalu dalam satu kelompok. Mungkin kalau orang-orang tarekat itu terlalu mendewa-dewakan syekhnya gitu, atau syekh mursyid yang kita anggap syekh mursyidnya, kita itu jangan, tujuannya jangan dia, tujuannya ke Allah, dia itu cuma pembimbing gitu istilahnya. Nah kalau kita masuk ke aliran tertentu, organisasi Islam tertentu, si ustadz ini bukan tujuan kita, dia itu cuma mengarahkan, membimbing ini katanya. Terus kita baca juga, pokoknya Qur'annya di depan kita gitulah. Jangan si ustadznya harus gimana dia gitu, seolah-olah seperti masinis, tidak gitu. Dia tuh cuma petunjuk harus begini menurut keterangannya gitu. Dia buka kitab-kitabnya, terus kemudian kita juga baca, oh iya mungkin dia akan menerjemahkan saja. Kalau kita sampai mungkin ya terlalu mendewa-dewakan, seolah wajib berbaiat ke pemimpinnya itu gitu. Sedangkan mendingan kalau mengajaknya ke jalan yang benar, lurus gitu, sesuai yang diridhai Allah gitu. Gimana dia mengajaknya ke aliran yang telah disabdakan oleh Nabi, bahwa umat Islam akan terpecah menjadi sekian puluh golongan, semuanya tersesat itu gimana? Karena sabda Nabi itu pasti benar terjadi gitu. Kecuali yang menjalankan Al-Quran dan Sunnah. Nah itu jadi pedoman kita. Jadi kita itu ibadahnya niatnya karena Allah gitu, menjalankan Al-Quran dan Sunnahnya karena Allah, bukan karena ustadznya, bukan karena syekhnya, bukan. Gitu. Karena Allah semuanya juga. Karena tidak ada amalan yang akan diterima oleh Allah kalau bersandarnya ke yang lainnya gitu. Saya kan karena ustadz, karena guru, kata guru saya. Harusnya itu kata Allah, kan Quran itu firman Allah. Kamu harus begini kata di dalam Quran itu. Ya udah niatkan karena Allah. Mungkin cukupkan bahasan dari saya, sekian dulu ya.
untuk melanjutkan tentang lapisan-lapisan alam menuju alam barzah, alam kubur gitu ya. Banyak aliran-aliran Islam, orang-orang Islam yang mendoktrin atau membid'ah-bid'ahkan atau mengkafirkan kelompok Islam yang lain. Sebenarnya mereka juga di alam barzahnya juga malah tersesat gitu ya. Naudzubillahi min dzalik gitu. Karena saya tahu sendiri, karena saya perhatikan, saya lihat langsung, bukan berdasarkan mimpi gitu. Karena saya alhamdulillah diberi akses untuk keluar masuk keadaan seorang di mana aja tempatnya, mau di alam kuburnya, di alam barzahnya, mau mampir dulu ke alam Jabarut gitu, alam siluman kajian itu pasti saya tahu gitu. Kenapa saya tahu? Karena Allah sendiri yang memberitahukan kepada saya gitu. Karena saya meminta, ya Allah, orang ini nih bin Anu misalnya di mana, itu pasti muncul, saya lihat gitu. Oh, di situ. Nah, alam-alam itu yang menjelaskan siapa? Allah juga, karena ini alam apa gitu. Oh, alam ini. Karena saya sudah, ya istilahnya Allah lah segalanya buat saya gitu. Ya, yang beri petunjuk, yang membimbing setiap saat, setiap detik cuma Allah. Jadi saya selalu bertanya kepada Allah gitu. Jadi Allah yang maha tahu, saya bertanya kepada yang maha tahu. Nah, Allah itu sendiri yang menjelaskan tentang istilahnya perbedaan alam-alam itu. Jadi saya yakin, hakul yakin bahwa saya menyatakan begini, oh ini orang berada di alam barzah gitu, atau alam kubur atau alam jabarut, itu sudah benar memang ada di situ gitu. Tidak istilahnya terganggu atau pemahaman orang lain gitu. Karena saya lihat sendiri gitu, langsung mendapat penjelasan dari Allah sendiri itu secara langsung, karena beliau yang tahunya itu gitu. Jadi bukan karena hikmah, karena saya tahu begini, karena saya punya hodam ini pendamping misalnya. Hodam malaikat, saya nonsens, saya kan aliran sepemahaman saya bukan seperti itu. Kan saya tidak berhodam gitu. Mengandalkan hodam, apalagi kajian, kemalaikatan juga saya tidak gitu. Tidak mengandalkan itu. Jadi saya langsung bertanya, ya Allah, saya pengen lihat itu orang ini di mana gitu. Nah, Allah sendiri yang menjabarkan itu tentang alam-alam itu gitu. Makanya karena sudah berpuluh-puluh kali, jadi saya bisa tahu tuh dengan keyakinan gitu saya sendiri gitu. Jadi tidak ada salah alamat lah istilahnya. Mungkin kecuali kalau saya menjabarkannya saja gitu dalam menafsirkan, kadang-kadang saya juga, karena ya perlu, ya kenapa ya perlu dijabarkan kan gini. Ketika ada seorang yang istilahnya kok bukan ahli ibadah, bukan ahli masjid gitu ya, tapi kadang-kadang ada tempatnya bagus. Ini sebabnya kenapa gitu? Dari amalan apa gitu sebenarnya gitu. Atau dari, pokoknya pasti ada sesuatu yang hak, bisa jadi karena kakek buyut seorang ahli ibadah, akhirnya ini cucunya bisa terjahit gitu. Tapi ada seorang yang dianggapnya ahli masjid, ahli pengajian, ya ahli ibadah lah, tapi di sananya kok sampai gelap gitu. Seperti ada rumah, gedung, tapi seperti yang mati lampu. Keadaannya sudah mungkin diterangi alam saja gitu ibaratnya, kayak udah lewat maghrib istilahnya. Udah ada yang seperti itu kan. Keadaannya gitu, kok kenapa gelap gitu. Nah itu paling saya menafsirkan, nah itu kadang-kadang, oh ini gelap. Walaupun secara ahli masjid ini nggak ada yang ngirimin doa hasilnya atau ngirimin bacaan Quran, akhirnya yaitu dia memerlukan itulah kiriman doa-doa dari keluarganya gitu istilahnya. Nah itu paling saya menjabarkan tentang itu, suka ya ini gambarnya apa gitu. Kadang-kadang itu saya perlu penafsiran lagi kan, saya harus menjelaskan, karena kadang-kadang kalau urusan itunya, ya Allah ini kenapa gitu ya. Paling itu yang saya sering dalam menyampaikannya gitu. Ini gara-gara ini, padahal kan belum tentu juga ini. Mungkin segitu aja. Tapi kalau masalah alamnya sudah pasti. Oh ini alam Jabarut keadaannya begini. Dalam barzah seperti ini. Alam kubur ini seperti ini. Kan walaupun ya berpuluh-puluh orang yang saya temui di alam kuburnya itu berbeda-beda keadaannya.
Tapi yang terbaru yang salut ini seorang gadis itu gitu, yang meninggal sampai benar ternyata di alam kubur itu bukan cuma tempat istirahat, tapi di situ juga bisa jadi taman-taman surga gitu. Jadi bukan sekedar cuma nikmat kubur gitu, tapi di sana juga bisa jadi serambinya atau tamannya surga gitu. Dia sampai masuk ke alam itu ada seorang gadis seperti itu. Padahal saya sendiri tahu bukan ahli, ya bukan seorang yang apa ya pesantrenan lah istilahnya yang rajin ngaji tiap waktu tiap saatnya, itu bukan gitu. Ya orang di kampung biasa lah istilahnya, sekolah di SMP atau SMA biasa, bukan pesantrenan. Tapi kenapa kau bisa diberi kenikmatan seperti itu gitu? Kalau saya sendiri terus terang jujur, saya ngiri. Saya iri kepada ya yang seperti itu. Karena kita tidak bisa membangga-banggakan atau menyandarkan ke amal ibadah. Merasa ibadahnya paling benar, paling sesuai dengan Quran Sunnah, itu tidak ada jaminan. Kalau Allah sendiri tidak menerima amal itu gitu. Jadi semua itu murni karena karunia Allah gitu. Kasih sayang dari Allah gitu. Jadi kita sendiri walaupun ahli ibadah jangan menjandarkan ke amal gitu. Karena saya mah rajin pasti dapat nikmat kubur itu belum tentu. Rajin misalnya rajin ngaji, rajin baca Quran. Kalau karena Allah Maha tahu niatnya karena apa itu Allah tahu. Itu akan sia-sia saja gitu. Akan mubazir gitu walaupun kita rajin pengajian sampai yang jauh-jauh dia datangi istilahnya. Tapi niatnya bukan benar-benar karena Allah itu nggak ada nilainya gitu. Itu sampah saja gitu. Yang tidak akan ada faedahnya di akhirat gitu. Jangankan di akhirat, di alam kuburnya juga tidak ada. Itu yang saya ya mungkin sekian dulu, nanti kalau ada masalah lagi yang mendorong batin saya untuk menyampaikan, saya akan sampaikan lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.